sampai pada satu titik, saudara-saudara, seolah-olah saya diharuskan, didikte untuk segera melaksanakan reshuffle. Dan kemudian apa yang saya dengarkan, mengapa lambat? Ini sesungguhnya ganjil, karena reshuffle itu bukan tujuan. Reshuffle itu boleh disebut sarana. Reshuffle dasar dan urgensi. Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama dulu, saya melaksanakan 3 kali reshuffle. Itu pun dengan alasan dan ada urgensi yang memang harus dilakukan reshuffle seperti itu. Tetapi mengharuskan presiden harus reshuffle, harus cepat, bahkan dengan jadwal, tentu sesuatu yang kurang logis. Apalagi kalau mengerti sistem pemerintahan kabinet presidensial. Semua tahu bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri atau anggota kabinet itu adalah prerogatif presiden. Tentunya tadi bagaimana pernyataan presiden yang merasa didikte untuk melakukan reshuffle. Kita akan langsung saja berbincang. Tadi sudah saya perkenalkan narasumber yang hadir malam ini. Ada Sekjen dari Partai Golkar, Bang Idrus Marham, kemudian Wasekjen Saan Mustafa, dan pengamat politik Pak Cipta Lesmana. Selamat malam semuanya. Kami masih menunggu Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra, Bang Fadlizon, yang akan buka-bukaan masalah reshuffle ini sendiri. Nah, ini yang menarik, Presiden tadi mengatakan bahwa lewat Sudi Silalahi bahwa tidak pernah secara resmi berbicara masalah reshuffle. Sedangkan Bang Idrus, kita ketahui ini kabarnya digadang-gadangkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Bang Idrus? Jadi begini Bung Devi, di Partai Golkar sendiri begitu hiruk pikuk masalah reshuffle ini, di Golkar itu menanggapinya sangat dingin. Ya biasa-biasa saja, dan kita tidak pernah terlibat di dalam perdebatan itu. Ada 3 alasan paling tidak. Yang pertama adalah kita yakin betul bahwa langkah-langkah politik yang diambil Partai Golkar selama ini justru sudah pada koridor yang benar. Mendukung visi misi pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih. Meskipun itu keyakinan tidak sejalan kita. dan seiring katanya. Nah, itu yang saya katakan. Nah, inilah yang kita ingin selalu katakan, bahwa mari sesama anggota koalisi partai-partai politik ini melakukan pertemuan, saling mengevaluasi. Apakah langkah Golkar mendukung misalkan pemberantasan korupsi, menuntaskan kasus Senturi, lalu ada pansus tentang pemberantasan mafia pajak dianggap tidak sejalan atau tidak dengan visi. Itu yang kemudian yang kedua, Bung Devi, ya, pertimbangan kita adalah bahwa Bang Ical, Pak Ical, Abu Rizal Bakri, Ketua DPP Partai Golkar, sudah berpesan kepada Ketua Fraksi bahwa strategi perjuangan Partai Golkar adalah bagaimana membesarkan Indonesia. Nah, kalau kita ingin membesarkan Indonesia, mestinya pembicaraan kita mulai dari konsep, mulai dari pikiran, bukan mulai dari posisi. Jadi karena makanya instruksinya Pak Ical kepada Setia Novanto, Pak Setia selaku Ketua Fraksi, jangan pernah merespon kalau orang bicara reshuffle. Karena strategi perjuangan kita bukan mulai dari situ, mulai dari konsep. Dan yang ketiga, kita yakin betul bahwa soalan reshuffle, konstitusi memberikan kepada presiden hak prerogatif. Jadi biarlah presiden bicara masalah itu. Ya. Saya kira itulah pertimbangan kita. Maka pertanyaan saya, apakah ada tawaran menteri misalkan kepada Partai Golkar dari presiden? Tawaran tambahan atau lain-lain? Sampai pada hari ini kita konsisten bahwa persoalan itu silakan presiden, dan kita tidak pernah mau bicara. Tapi kita konsisten bicara masalah konsep, masalah ide, masalah gagasan. Dan yang paling penting lagi adalah, bahkan lebih daripada itu, kita ingin kalaupun itu dilakukan, mestinya kan berbasis profesionalitas. Ini yang paling penting. Meskipun sangat berat kan, pasti hitung-hitungnya tetap aja ke ranah politik. Kira-kira seperti itu ya? Lah, saya kira kalau bicara tentang politik, ya saya kira nanti itu hanya pintu masuk. Baik.
membuka pintu masuk ya. Jadi partai politik berhak untuk mengajukan, tetapi tentu presiden juga punya hak prerogatif untuk mempertimbangkan apakah memang dalam tataran profesionalisme itu yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria atau tidak. Saya kira itu pertimbangan kita. Dan yang memang jadi pertanyaan kita, bagaimana khobar habir dinamika politik pasca kemarin, hak angket mafia pajak, kemudian akhirnya Gerindra diprediksi akan masuk ke koalisi, kemudian apa yang terjadi, sudah jelaslah pernyataan dari Presiden saat ini. Nah ini kita jadi bertanya-tanya, apakah ini ada tawaran dari mungkin tidak Presiden, tapi dari Partai Demokrat kepada partai lain untuk mengajak berkoalisi? Saya ingin juga tegaskan ya, soal antara reshuffle dengan evaluasi koalisi itu dua hal yang tidak terkait, dua hal yang berbeda. Meskipun kadang-kadang ada kaitannya kan? Itu dampak aja. Dampak. Nah, saya tegaskan bahwa reshuffle itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Partai tidak dalam posisi mendorong, meminta, apalagi mendesak untuk dilakukan reshuffle. Tidak dalam posisi itu tadi, karena itu sekali lagi kita sangat memahami sekali bahwa itu adalah prerogatif presiden. Nah, yang kita bicarakan adalah soal evaluasi koalisi, karena di situ ada domain parpol. Parpol terlibat di situ. Parpol mengikuti dinamika, parpol mengikuti proses soal koalisi, perjalanan koalisi selama 1,5 tahun yang lalu di parlemenkah atau dalam interaksi yang lain. Nah, itu yang kita minta. Apa masing-masing parpol, saya sepakat untuk melakukan evaluasi. Dan kita sampaikan kepada pimpinan koalisi, yaitu Pak SBY. Ini yang kita rasakan. Jadi saling mengevaluasi. Saling mengevaluasi. Itu yang penting. Itu saling mengevaluasi. Nah terkait dengan apa Gerindra, kebersamaan Gerindra, saya ingin tegaskan kembali ketika di paripurna soal angket, itu kebersamaan Partai Demokrat dengan Gerindra, itu kebersamaan yang didasarkan kepada rasionalitas dalam memandang satu persoalan. Tidak ada lobby sebelumnya. Tidak ada lobby, tidak ada tarawan transaksional, tidak ada ikatan-ikatan pragmatis. Nah, nggak ada sama sekali. Tidak ada, kamu Gerindra ikut Demokrat dalam soal ini, nanti dikasih ini, itu sama sekali nggak ada. Itu murni kita punya irisan pandangan soal satu masalah, itu secara rasional bersama-sama, itu melihatnya di sini. Dan tentunya kita akan buka-bukaan, karena ini menurut apa yang beredar, Gerindra pun punya tawaran secara formalitas. Ini dari mana kita belum tahu. Dan tentunya nanti Prof. Cip, kita ingin tahu bagaimana kan sebelumnya prediksi dari Pak Cipta mengenai akan adanya reshuffle dari waktu dekat, ternyata tidak terjadi. Kita akan perbincangkan. Bang Fadlizon, selamat malam. Selamat malam. Nah, tapi tentunya kita ingin mendengar ini, tadi komentar dari Pak Cip terlebih dahulu. Prediksi Anda semua tampaknya tidak terbukti ini. Bahwa tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat, ini komentarnya nih. Di kursi di sana, 2 hari yang lalu, jam 10 malam. Saya mengatakan dengan yakin sekali bahwa reshuffle akan diumumkan hari Rabu kemarin atau Jumat besok. Tanggal 9, kalau nggak tanggal 11 ya? Saya yakin sekali. Saya tetap yakin mestinya ada. Tetapi mestinya ada keadaan terpaksa diundur. Saya yakin sekali. Coba kita perhatikan pernyataan Presiden pada 1 Maret secara cermat sekali. Sebelumnya saya ingin mengatakan saya tidak setuju dengan pendapat bahwa masalah koalisi tidak ada hubungan dengan masalah reshuffle. Bohong. Tidak mungkin. Jadi ada hubungannya. Bagaimana Anda menata ulang koalisi tanpa ada yang dicopot atau yang dimasukkan? Lihat misalnya pernyataan Ulil Abdallah, salah satu ketua DPP Partai Demokrat. Dia mengatakan koalisi ideal adalah Demokrat, PKB, PAN, dan PDIP. Golkar dan PKS sebaiknya di luar koalisi, sebab partai ini banyak melakukan pengkhianatan. Jelas sekali. Tidak mungkin koalisi ditata ulang tanpa reshuffle kabinet. Tapi itu bisa saja pernyataan pribadi loh. Nggak ada instruksi. Saya yakin sekali pada waktu Bung Anas ngomong soal koalisi, Ahmad Mubarok, banyak petinggi
Ulil Abdallah, saya yakin sekali mereka tampil di luar, keluarkan pernyataan, sedikit banyak dapat restu. Ya, termasuk dari SBY. Gerindra yang akan masuk menggantikan PKS. Saya belum ngomong Gerindra, tunggu sebentar, ya sebentar. Coba perhatikan, Pelan-pelan. perhatikan pernyataan Presiden, pernyataan Presiden tanggal 1 Maret. Oke? Jadi Presiden mengatakan berdasarkan evaluasi ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol. Selanjut, dalam penataan kembali koalisi yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, very close, dalam dekat. Penataan kembali ini, jika memang ada parpol yang tidak lagi bersedia mematuhi atau mentaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama saya dulu, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi. Baik. Ini jelas, Sangat jelas strong ya. signal. Nah, Ada reshuffle, jelas sekali. Dalam waktu dekat, kata Presiden. berarti ini ada suatu faktor yang bisa merubah ini akhirnya kan? Iya. Jadi pertemuan antara Pak Ical dengan SBY, that is the turning point. Sebentar Mas, sebentar. Ini kan baru datang ngos-ngosan. Baik, kita dengarkan lagi nih. Apalagi Pak Itu Jil? turning point. Yang kedua, menurut saya, analisis saya, Presiden ini sedikit termakan oleh yang kita sebut perang urat syaraf. Di luar ini terkait PKS. Di luar sekarang opini sudah kuat sekali. Kalau PKS ditendang, PKS akan menjadi radikal, akan bergabung dengan FPI, dengan Mujahidin, dengan yang lain-lain itu, ya. Itu sudah kuat sekali. Menurut saya, Presiden atau para pembantunya sedikit banyak termakan oleh war tersebut. Sebab pada saat terakhir saya dapat bocoran, Presiden juga tidak akan menggusur PKS semuanya, akan dikurangin kursinya. Dan diisi oleh Golkar. Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi PKS tidak semua digusur, tidak. Baik. Sebagian digusur. Nah setelah itu untuk mengisi kekosongan dari PKS ini, kemungkinan besar Golkar tambah 1 kursi, kemungkinan lain adalah masuknya fraksi kawan saya. Baik. Dari Gerindra. Iya, ini Pak Cipta tentunya harus dijawab ini oleh Bang Saan nih. Iya. Tadi yang satu dulu deh. Ini pernyataan Ulil yang menarik. Ini apakah ada instruksi bahwa Ulil harus membicarakan seperti itu? Apakah memang ada langsung perintah dari pimpinan partai ataupun dari Presiden terkait masalah ini? Jangan lupa loh pernyataan pers loh ketika itu ada 3 orang kan. Ya. Oh pernyataan terbuka. Pernyataan pers terbuka. Ini langsung dijawab nih Bang Saan. Luar biasa. Sebelum ke Bang Fadlizon. Semua. Pertama, sama sekali tidak ada perintah, apalagi dari Pak SBY. Jangankan dari Pak SBY, dari DPP pun tidak ada perintah untuk melakukan pernyataan atau konferensi pers seperti itu. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena sesuatu yang sangat penting dan itu juga akan menjadi sikap politik resmi partai. Tentu kalau konferensi pers akan dilakukan oleh ketua umum, sekjen, itu pasti akan hadir. Itu yang akan memberikan kompres. Berarti ditegur loh. Itu ada mekanisme. Ada mekanisme ya. Itu saya ingin clearkan dulu. Baik. Ingin clearkan dulu. Ini Prof ini mancing aja. Ini akan kita clearkan dulu bahwa tidak pernah ada instruksi, jangankan dari Pak Presiden saya katakan, dari DPP pun enggak. Nah, secara implisit pun? Secara implisit pun enggak. Karena dari awal garis kita sangat jelas bahwa yang namanya reshuffle itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Partai tidak dalam posisi jangankan menekan, meminta ataupun mendesak enggak. Karena memang itu wilayahnya, domainnya Pak Presiden. Nah, kalaupun dilakukan reshuffle, itu tentu dengan dasar-dasar pertimbangan kinerja. Bukan semata-mata pertimbangan politik. Itu kinerja. Nah, saya juga ingin menjawab dari Prof. Setia ini, Prof. Cipta ini, Prof. Cipta, saya ingin ini kan juga yang kedua saya katakan antara reshuffle dengan koalisi saya kata evaluasi koalisi itu 2 hal saya katakan yang tidak terkait. Satu sama lain ini berbeda. Bahwa nanti ada dampak. Iya. Itu ada kaitannya berarti. Enggak bisa dikaitkan. Jangan dikaitkan evaluasi koalisi itu dengan soal reshuffle. Baik. Bahwa nanti evaluasi itu akan ada dampak, misalnya ada pengaruh, mungkin juga.
pengaruhnya kan bisa tetap koalisi itu kan, bisa tetap tidak ada reshuffle, bisa juga ada, itu kan soal pengaruh. Nah saya ingin jelaskan begini ya, sekali lagi bahwa yang kita ini kan sekarang soal evaluasi yang koalisi itu kan. Nah dalam waktu dekat, dan Pak SBY sudah sampaikan, hari Selasa yang lalu sampaikan, tadi Pak SBY sampaikan, beliau sampaikan bahwa bahkan dengan jelas bahwa tanggal 15, Kamis tanggal 15 Oktober 2009, kami pimpinan partai politik menyatakan untuk berkoalisi bukan oposisi, mendukung pemerintahan. Nah, jadi kita yang ingin kita clearkan itu adalah yang Demokrat bicarakan adalah karena ini menjadi hak politik Partai Demokrat, karena tergabung di situ, Partai Demokrat merasakan dinamika dan sebagainya, maka wajar kalau Demokrat mengajukan sebuah evaluasi terhadap koalisi. Baik. Tentunya yang menarik adalah yang jelas Presiden juga tidak ada kan untuk masalah ini. Nah siapa ini nanti akan dijawab oleh Bang Fadlizon setelah nanti apa kabar ini. Sekarang tunggu dulu. Tawaran resmi kita sempat ada apa istilahnya formulirnya lah kira-kira seperti itu. Berikut beberapa syarat dan lain-lain. Tapi jelas pernyataan Presiden tadi bahwa tidak secara resmi, tidak pernah membicarakan secara resmi masalah reshuffle ini. Ya. Bang Fadli. Saya kira seperti ya normatifnya ya, tentu ini adalah hak prerogatif Presiden. Artinya posisi Gerindra sejak awal juga clear bahwa kami bukan partai oposisi tapi juga bukan partai yang berada di dalam koalisi. Dan kita juga tidak pernah meminta-minta ya atau kemudian berharap-harap atau mencari-cari jabatan di dalam kabinet ini. Tapi ada tawaran enggak? Nah, ketika angket juga ya perlu digarisbawahi dulu bahwa tidak ada juga satu deal politik. Nah, namun cara berpikir orang kan seringkali begitu bahwa selalu di dalam setiap peristiwa itu ada transaksi, ada transaksi politik. Padahal itu tidak ada. Kami mengambil sikap di dalam soal angket itu sudah cukup jelas dari jernih dan independen gitu. Nah, selanjutnya memang kemudian ketika itu ada satu tawaran atau usaha juga dari pemerintah yang mungkin mengajak, yang saya kira itu adalah niat baik. Ya, niat baik itu bagi kami adalah apakah ini bisa ikut membantu memperbaiki keadaan bangsa. Nah ini kita harus mengukur. Gerindra kan punya platform ekonomi kerakyatan. Nah kalau misalnya ini bisa dan ada peluang, nah kenapa tidak? Itu kita pertimbangkan dengan baik. Tapi kalau tidak, ya juga tidak apa-apa. Memang kita sejauh ini begini. Bagi kami kepentingan bangsa itu di atas kepentingan partai politik, di atas kepentingan pribadi. Nah, masalah yang ada di dalam koalisi itu bukan masalah kami, itu adalah masalah rumah tangga koalisi. Mungkin ada percekcokan, ada perselingkuhan, kita tidak tahu ya, tapi itu adalah urusan rumah tangga koalisi. Kita ada di tempat lain. Ada gitu partai pilihan yang lain kayak Gerindra gitu kan. Gitu. Jadi itu kita tidak ikut campur soal itu. Dan kita juga tidak berusaha proaktif mencari dan tidak pernah ada menyodorkan nama-nama juga, tidak pernah. Tidak pernah. Ya, tidak pernah sama sekali. Tapi yang menarik ini tawaran dari mana sih? Tadi Bang Saan sudah bilang nggak pernah tuh kita nawarin kepada ya, Partai Gerindra untuk masuk. Memang ada utusan. Ya. Siapa itu? Ada utusan ini jelas. Ada utusan. Ya. Ini utusannya ada. Dari mana ini atau siapa ini? Ya, saya kira utusan yang saya kira cukup penting, prominent gitu ya, yang juga datang bertemu dengan Ketua Dewan Pembina kami. Nah, ini clue-nya harus jelas dong. Siapa ini utusannya? Ya enggak, saya kira ini kan utusan itu ya tentu membawa satu ajakan yang saya kira juga cukup simpatik gitu kepada. Dari partai atau dari istana? Ya pokoknya utusan dari beliau ya. Dari beliau artinya dari pemerintahan ya? Dari pemerintah gitu. Itu yang datang. Dan saya kira kalau kita lihat sosoknya memang adalah sosok yang respectable dan juga mungkin mewakili senioritas dan lain-lain gitu. Ya, ini utusan dari
beliau, pemerintah Ya, maksudnya jadi kan? kami di dalam posisi Nggak disebut nama. Ini makanya kita masih kita sebut saja. Kita pasti ini. Jadi Prof sudah tahu tadinya. Prof sudah tahu. Kira sama lah Hatta Rajasa ketemu Puan Maharani. Jelas kan? ya, mungkin. Kira-kira lah. Mungkin ada, saya tidak tahu Tingkat kan. tinggi lah sudah itu. Hatta diutus mungkin untuk ketemu ke kawan-kawan di PDIP. Ini kan dalam komunikasi politik biasa. Biasa. Satu hal yang wajar, membuka dialog. Nah, kami dalam posisi pasif dan memang konsentrasi dan prioritas dari Partai Gerindra bukan masalah kabinet, bukan reshuffle kabinet, sejak awal kita pastikan itu. Tapi memang ada ya satu ajakan. Tapi tertarik kan Mas ya? Bang Fadli, Bukan. kalau ini bukan lagi komunikasi politik, kalau sudah ada tawaran beda ini dong. Itu, Tapi Saan kan nggak tahu itu. ketika ada ajakan itu, kita tentu ada respon. Respon kita adalah ketika itu tidak spontanitas. Ketika itu Ketua Dewan Pembina mengumpulkan kita, bagaimana nih kalau ada ajakan seperti ini. Ya. Dan kita melihat di dalam juga pro kontra. Tapi kita kembali kepada platform kita, ekonomi kerakyatan. Misalnya kita ingin membangun kesejahteraan. Nah, kesejahteraan rakyat ini tidak akan bisa terbangun tanpa misalnya petani kita sejahtera. Dan untuk membangun pertanian yang sejahtera, yang baik, yang makmur ini tidak mungkin kalau tidak ada dukungan sektor lain. Nah, kita paham betul ini platform dari Gerindra. Tapi kan yang ingin kita ketahui tawarannya seperti apa? Untuk diajak masuk bergabung. Diajak termasuk menyerahkan kader-kader. Dan kita belum jawab loh. Kita belum menjawab, ya oke, kita bergabung. Kalau begitu GR banget dong Gerindra. Belum diajak tapi sudah mengeluarkan syarat-syarat yang banyak itu loh. Oh, karena kita ingin kalaupun bergabung ini yang mungkin kita bisa lakukan. Jadi ada kata-kata kalaupun ini juga. Kalaupun. Itu Tapi reaksinya luar biasa loh di kalaupun ada, kalaupun kita bergabung harus sesuai dengan standar kita. Baik. Gitu. Artinya boleh kan? Ini di dalam satu komunikasi. Nah, artinya kalau itu tidak cocok, ya tentu tidak perlu karena tugas di pemerintahan ini kan sangat berat. Lihat saja, saya kira orang-orang yang sekarang ini mau jadi menteri atau itu luar biasa sorotannya. Ya, ujung-ujungnya ketika akhirnya ini kita masih belum tahu akhirnya seperti apa, apakah nanti PKS akan keluar atau tidak. Meskipun tadi sudah jelas lah Presiden mengatakan itu, tentunya kecewa dong, Bang Wali ya? Tidak ada kekecewaan sama sekali. Justru kalau kita berada di luar itu lebih tenang. Lebih tenang ya? Kita bisa melakukan konsolidasi ke bawah dan sebagainya, itu tidak. Karena begini, orang itu seringkali memperlakukan menteri itu sebagai satu aset partai. Untuk melakukan akumulasi kekuasaan dan modal. Bukan untuk berbakti atau melayani kepada rakyat. Itu masalahnya. Ini menarik. Poin penting sudah tadi keluar dari Bang Fadlijon. Nanti kita butuh jawaban dari semuanya. Bang Saan, Bang Idrus maupun Pak Cip. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Jangan, tadi apa yang dikatakan Bang Fadlijon bahwa tawaran resmi sudah ada pada saat itu. Ini langsung dari wakil pemerintahan untuk berkoalisi ya, kira-kira seperti itu. Tadi sudah disebut oleh Prof. Jip siapa perwakilan dari pemerintah. Nah ini Bang San, apakah dari Partai Demokrat tahu masalah ini? Ini Partai Demokrat dari awal dengan Gerindra itu saya tegaskan, itu kan melakukan sebuah komunikasi ketika kita mau melakukan angket. Kita ingin coba berdiskusi dalam hal pemahaman kita tentang angket ya. Kita ketemu persamaan-persamaan yang rasional itu tadi. Nah, dan ketika pasca angket paripurna itu kita sampaikan bahwa kebersamaan yang sudah didahului dengan sesuatu yang positif, saya katakan, kalau tidak dilanjutkan, ini kan sayang. Kan itu. Sesuatu yang sudah positif kan gitu. Jadi nah, namanya tawaran secara tidak langsung. Bukan gini, loh. Kan kalau sebuah kebersamaan yang diikat berdasarkan sesuatu yang sangat strategis, bukan sesuatu yang berdasarkan kepentingan, itu saya termasuk orang yang meyakini itu biasanya langgeng. Nah, jadi kan itu loh kan. Nah, tapi kalau misalnya sesuatu kebersamaan yang diikat berdasarkan kepentingan jangka pendek, kepentingan sesaat, biasanya dalam perjalanannya itu selalu ada masalah. Jadi nah, dengan Gerindra, gitu, Gerindra, ini
kebersamaannya itu kan bukan kebersamaan ikatan kepentingan politis, apalagi Tidak deal ada kontrak politik. politik ya. Tidak ada kontrak politik, tidak apa kan itu. Jadi Gerindra ini mendapat barokah. Akibat sikapnya dalam pansus angket jelas. Jadi itu saya kira ini bukan barokah juga. Jadi jangan. Jadi saya katakan sekali lagi saya ingin tegaskan. Ingin tegaskan saya katakan kalau dalam setiap kesempatan ya, minimal saya yang selalu setiap kesempatan, kalau ini nggak diteruskan buat kita ini sayang. Sesuatu yang sudah dimulai dengan bagus. Nah, persoalan berikutnya kita kan sampaikan, kita nggak punya kewenangan karena bukan prerogatif dari partai. Nah, ini yang menarik. Kan Akhirnya gitu. hal ini disampaikan kepada Enggak, partai menyampaikan misalnya gini loh. Kepada kita kan siapa dialami ini? praksi ya. Ini Ya, kan dialog ya. kan kebersamaan ini kan di praksi. Karena yang ketemu memang praksi, yang sehari-hari day to day kan saya praksi. ya Ke partai. Saya sampaikan ke partai. ke partai. Kan didiskusikan kan gitu loh kan. Ya. Nah, ini loh, kan dari awal kan saya katakan bahwa ketika di tengah-tengah paripurna, itu kan saya tegaskan, waktu itu apapun hasil dari paripurna, Demokrat ingin melakukan evaluasi terhadap koalisi. Nah evaluasi ini yang akan kita sampaikan kepada partai. Ini loh dari hasil evaluasi kita selama perjalanan 1,5 tahun koalisi, ini loh sikap-sikap yang sama, ini sikap-sikap yang beda. Ya. Nah, yang kita alami di parlemen, kita sampaikan. Ini sampaikan kan, sampai mungkin ke ketua Dewan Pertimbangan tentunya kan? Ah, saya nggak paham. Nggak paham. Soal itu. Yang artinya mengutus perwakilannya dari pemerintah. Itu ini. Itu kan ketika Baik. akan ditarik ke koalisi atau Itu tidak. sudah jelas. Itu saya jelas, Jangan ya? lagi ditanyakan. Kalau sudah jelas jangan Enggak, ditanyakan. saya ingin ini runtutannya. Betul. Karena kita ingin, ini kan gini loh, sama dengan Golkar, misalnya gini loh. Iya, Ketika iya, ini iya. kan yang menentukan nanti Golkar tetap berkoalisi atau tidak, itu kan belum ada keputusan final. Sampai sekarang belum ada ya? Karena kan ini kan masih proses terus kan itu kan. Iya. Ada satu partai yang belum diajak berkomunikasi. Untuk Golkar jelas kan sebetulnya kan tetap berkoalisi ya, Bang Idrus ya? Kan gini loh. Enggak, Kan biar, sama. biar aja. Baik. Jangan mengganggu. Nanti kasihan kalau penjelasannya tidak paripurna. Saya ingin loh. Nah, Bisa biar gini loh. aja. Demokrat diajak untuk diskusi. Berbicara, berkomunikasi tentang koalisi. Semua sudah. Golkar sudah. Nah, kita kan tinggal menunggu nanti sikap ketua koalisi yaitu dalam hal ini Pak SBY itu gimana? Baik. Ini kan yang kita ini nanti kan itu kan berujung kepada akan tata ulang koalisinya seperti apa? Apakah seperti yang diinterpretasikan oleh Pak Cip atau ada interpretasi lain? Nah itu kita harus nantilah ada jawabannya kira-kira itu. Cuman kalau masalah komunikasi politik, ini perwakilan pemerintah datang ke Gerindra, kemudian ke PDIP, ini apakah dikomunikasikan dengan Golkar itu? Ya, saya kira begini ya. Jadi saya ingin tadi menjelaskan begini. Jadi kalau prinsip dasar perjuangan Partai Golkar itu kan jelas tadi saya sudah katakan, Prof. Coba ini membesarkan bangsa. Iya. Nah, konsekuensi logis dalam komunikasi politik Kalau itu kalau itu semua partai prinsipnya. bukan. Ini konsekuensi logisnya ada. Jadi mau Gerindra masuk karena ini semua mitra kita, mitra kita. Jadi bukan lawan, bukan musuh. Gerindra adalah juga mitra, ini adalah mitra. Cuman barangkali posisinya ada koalisi, ada yang tidak. Dan tentu ini menentukan bentuk-bentuk komunikasi yang ada. Jadi bagi Partai Golkar semua ya welcome, tetapi yang penting adalah kita sama-sama. Nah, yang ditegaskan oleh Ketua Umum adalah bahwa komunikasi politik ini seharusnya bukan intrik, bukan sahut-sahutan seperti yang ada sekarang, tetapi mengedepankan konsep. Itu tidak bagus. Ini intrik maksudnya yang mana nih? Ketika Pak Hatta Rajasa datang ke PDIP ini saya kira intrik itu juga? komunikasi politik. Bukan intrik? Yang intrik itu kalau ada pernyataan, kalau begini kita keluarkan. Itu namanya bukan budaya konsep, itu namanya budaya mutung. Siapa? Baik. Nah, ada lah. Kan ada tadi Pak Cipta kan sudah katakan. Pernyataan Ulil keras sekali. Ada konferensi pers, begini menginterpretasikan presiden. Kalau bicara presiden, saya lebih tahu barangkali presiden daripada mau pernyataan. Makanya kita ketawain aja. Baik. Ini lelucon apa lagi ini ya. Dan tentunya ini kan evaluasi koalisi masih terus berjalan. Nanti kita akan ingin tahu jawaban dari Bang Fadli dan juga Pak Cipta. Ini seperti apa nih posisi dari Gerindra sekarang? Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Segmen terakhir bersama para narasumber ke Bang Fadlizon.
ini tadi evaluasi koalisi masih berlangsung nih. Ada kemungkinan, ini masih ada kemungkinan. Ya. Ada partai yang keluar, Begini. termasuk Gerindra pun bisa masuk. Begitulah kira-kira. Sekali lagi perlu kami tegaskan ya. Kalau Gerindra kita tidak ada agenda untuk meminta-minta jabatan tadi ya. Tidak ada. Dan kita juga tidak pernah mengajukan nama-nama. Jadi yang terbaik sebetulnya adalah kalau boleh menyarankan, sebetulnya Presiden bisa membuat satu zakon kabinet. Ya, satu kabinet yang profesional, yang betul-betul terdiri dari orang-orang yang punya kemampuan, kapabilitas, dan yang paling penting adalah loyalitas kepada bidang dan kepada rakyat. Kalau kita lihat ini sebetulnya shadow coalition, ini bukan real coalition, ya. Ini adalah shadow coalition. Jadi di dalam shadow coalition itu menteri-menteri yang ditaruh di situ pun kesetiaannya bukan kepada pemerintahan, lebih banyak kepada partai masing-masing. Karena dia berusaha melakukan akumulasi tadi, akumulasi kekuasaan, akumulasi modal untuk kepentingan siapa? Apakah untuk kepentingan rakyat? Lebih banyak nanti deviasinya adalah untuk kepentingan deviasinya. Gitu ya. Jadi dikit barangkali. Sebelumnya jadi begini, sebelum nanti ya. Jadi gini loh. Nah disinilah fungsinya yang namanya Setgap. Setgap itu sebenarnya adalah forum komunikasi perdebatan konseptual untuk merumuskan program-program yang akan kita sumbangkan dalam rangka peningkatan kinerja kabinet. Itulah sebabnya maka dari awal Partai Golkar berpandangan bahwa koalisi itu bukan hanya sekedar stempel terhadap keinginan orang-orang tertentu, tetapi justru itu sebaliknya memberikan kontribusi positif hal-hal yang konsepsional, program-program kepada kinerja, peningkatan kinerja itu sebenarnya. Jadi itu jalan keluar yang kita inginkan. Kita sadar betul apa yang disampaikan oleh Mas Fadli itu, tetapi makanya Setgap ini penting. Karena itu Setgap ini juga bukan penyeragaman mestinya. Dan itulah sebabnya kesepakatan Setgap dulu, hal-hal yang prinsip kita tidak berbeda, tetapi hal-hal yang tidak begitu prinsip silakan saja. Dan ini satu lagi. Singkat, saya kira begini juga, makanya dari ini ada satu hal ketika Bang Ical ketemu dengan Presiden, saya kira itu memang kita bicara tentang perbaikan mekanisme komunikasi politik. Yang harus diwarnai dengan perdebatan konsep. Kemudian yang kedua, di dalam permainan tentang substansi kita juga harus jelas. Ada koridor permainan. Ini saya kira yang lain. Nah, yang permintaan kita dari Partai Golkar adalah bahwa kita ingin hubungan politik dalam koalisi ini tidak hanya harmonis, tetapi juga produktif. Produktivitas itu hanya bisa dicapai ketika memberi ruang adanya sikap kritis. Karena sikap kritis itu merupakan landasan. Harus ada dong. Karena kita ingin begini, kita tidak ingin pemerintahan SBY berakhir tanpa ada prestasi. Jadi kan itu kan kita inginkan. Ini terakhir nih, Bang Fadli kemudian Pak Fracip. Mungkin ya dalam hal itu ya, saya kira itu urusan rumah tangga koalisi tadi yang harus dibereskan sendiri. Tapi saya kira perdebatan seperti ini kurang produktif untuk kepentingan rakyat, apalagi berbagai masalah-masalah sosial ekonomi yang ada ini, saya kira sudah eminent gitu ya, yang perlu diselesaikan. Dan mungkin di dalam ini ya perlu ada satu ketegasan dari pemerintah ya untuk menyelesaikan ini dengan secepatnya. Menyelesaikan itu artinya ya sudah, kalau ini selesai tim yang terbaik yang memang sudah karena Presiden adalah yang punya mandat dan sebaiknya tidak terpenjara oleh partai-partai atau apa, karena itu prerogatif tadi. Nah, gunakan prerogatif itu sebaik-baiknya saja. Gitu. Ada dua poin yang menurut saya pendapat Pak Idrus bagus sekali. Poin pertama itu kerjasama ini bukan keseragaman, itu betul, saya setuju sekali. Terus kerjasama ini juga tidak boleh menutup sikap kritis. Tetap masing-masing kritis. Cuman celakanya Pak Idrus, sikap kritis ini termasuk LSM, termasuk pengamat itu sering diinterpretasikan oleh pemerintah sebagai sikap melawan. Anda ini kan koalisi, kita ini kan sudah kawin suami istri. Kenapa Anda masih menghantam saya? Saya sesalkan itu. Mesti tetap ada kritis gitu loh. Klarifikasi dulu gini. Terakhir ya. Sikap kritis itu kan di parlemen boleh anggota. Tapi kalau kita masuk dalam sebuah koalisi, itu kan sudah ada komitmen bersama. Bagaimana komitmen itu dijalankan secara konsisten. Nah, ada media, ada ruang bagi peserta koalisi itu untuk kritis.
Apa ruangnya? Ruangnya Setgap. Iya betul. Nah, di Setgap mau debat 2 hari 2 malam, mau saling ini nggak ada masalah. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, kalau ini kan misalnya, persoalannya. tapi harus dicari kesepakatan begitu keluar dari Setgap yang namanya etika koalisi. Itu harus dicari titik temunya. Ini karena ada yang begini. Ini kan masalah rumah tangga. Ada yang menjemur celana dalam di halaman gitu. Baik. Singkat Bang, ini batasan waktu Ini yang terakhir. Begini yang terakhir saya Tegaskan kira. dulu ini Pak. Sikap kritis itu beda kalau antara koalisi dengan yang lain. Kalau sikap kritis itu adalah dalam rangka untuk memperkuat produktivitas pemerintahan. Jadi ini jangan dimatikan. Kalau ini dimatikan tidak produktif. Jadi ini jangan sampai ada asumsi. Saya setuju sekali itu. Ketika ada koalisi itu mematikan kekritisan. Loh, iya Ada mematikan ruangnya. kalau dipaksa mau setujui. Ada ruangnya di Setgap Ada ya ruangnya kira-kira ya, di di Setgap. Ruangnya di Baik. Setgap. Kita nanti ini karena Ada ruang terbatasan di waktu, Setgap. Bang Idrus. Di parlemen nggak boleh, Pak, di parlemen. Enggak, di parlemen boleh. Ini- Ketika anggota-anggota Tidak bisa parlemen itu bagian Enggak, yang kita perlukan kan Ini sikap nanti- politik. tidak Iya. bisa. Sikap politik berbeda antara kekritisan sebagai sebuah argumen, sebagai sebuah ini dengan sikap politik. Baik. Sikap resmi misalnya gitu. Tapi beda. Ini biar clear terakhir. Terakhir, ini sudah mepet waktunya sudah habis ya. Bukan begini. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan. Berbeda pada Ya. substansi. Misalkan begini, menuntaskan kasus Senturi apa mendukung pemerintahan yang bersih atau tidak? Nah. Kalau Golkar mendukung pemerintahan, kalau ini- tidak berarti baik. mengatakan gitu Bukan kan? berarti Terima kasih, ini Masa atas kita waktunya. ikuti yang- Bang Idrus, terima kasih atas waktunya. Nanti diselesaikan di Setgam saja ini, saja ya. Setelah dia kabar Indonesia Malam. Terima kasih, Pak Idrus.